Halo semuanya, perkenalkan nama saya Priyanti Sukaboy Maus. Saya berasal dari Prodi Matematika semester 1. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi pengantar komputer tentang sejarah perkembangan komputer. Kita harus mempelajari tentang sejarah komputer. Yang pertama untuk memahami fondasi, yang kedua mengapresiasi kemajuan, yang ketiga melihat pola inovasi, dan yang keempat memprediksi masa depan. Akar komputasi dari abakus ke mesin analitik, sejarah komputasi dimulai jauh sebelum era elektronik. Alat hitung pertama adalah abakus yang telah digunakan ribuan tahun lalu untuk melakukan perhitungan aritmatika dasar. Ini adalah bukti awal keinginan manusia untuk mengoptimasikan proses perhitungan. Pada abad yang ke-17, tokoh-tokoh seperti Blaise Pascal dan Gottlieb Wilhelm Leibniz menciptakan mesin hitung mekanik yang dapat menjumlahkan, mengurangi, menghasilkan, dan membagi. Ini merupakan langkah maju yang signifikan menuju opsionalisasi. Namun, terobosan terbesar datang dari Charles Babbage pada abad yang ke-19 yang merancang difference age mesin untuk menghitung tabel matematika dan kemudian analisis age yang dianggap sebagai konsep komputer sebagai pertama. Mesin ini memiliki semua elemen dasar komputer modern, input prosesor atau MIL, memories atau story, dan output, serta kemampuan program melalui kartu berlubang. Ada pula era komputer modern, yaitu generasi pertama tabung vakum. Generasi pertama komputer ditandai dengan penggunaan tabung vakum sebagai komponen sirkuit utama. Tabung vakum adalah perangkat elektronik besar yang mengonsumsi banyak daya, menghasilkan panas tinggi, dan serta rusak. Salah satu contoh paling terkenal adalah NAC atau Electronic Numerical Interrogator dan Komputer yang dibangun pada tahun 1946. NAC adalah mesin raksasa mengisi seluruh ruangan dan membutuhkan operasional manual untuk memprogram ulang tugasnya. Kemudian muncullah UNAVAC-1 atau Universal Automatic Computer pada tahun 1951, komputer komersial pertama yang diproduksi secara massal. UNAVAC-1 sangat penting karena kemampuannya memproses data numerik dan tekstual, menjadikan alat yang berharga untuk aplikasi bisnis dan pemerintahan. Komputer generasi ini beroperasi dengan bahasa mesin teknik rendah, membuat pemrograman menjadi proses yang rumit dan memakan waktu. Yang kedua, generasi transistor, yaitu revolusi transiator, yaitu penemuan transiator pada tahun 1947 di Bell Labs merevolusi dengan komputer. Transiator jauh lebih kecil, lebih cepat, lebih murah, dan lebih hemat energi dibandingkan tabung vakum. Ini membuka jalan bagi komputer yang lebih kompak dan andal. Yang kedua, ukuran dan keadaan. Dengan transiator komputer generasi kedua seperti IBM 7094 dan PDB yang pertama menjadi lebih kecil, menghasilkan lebih sedikit panas dan secara signifikan lebih dapat diandalkan. Mereka memulai era komputer yang lebih praktis. Bahasa pemrograman tingkat tinggi, yaitu generasi ini juga menyaksikan munculnya bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Fortran atau Formula Translation dan C COBOL atau Common Business Original Language. Ini membuat pemrograman lebih mudah diakses dan memungkinkan pengembang untuk menulis kode yang lebih komponen dan efisien. Yang keempat, penyimpanan data, yaitu penyimpanan data berkembang dengan pengenalan pita magnetik dan disk magnetik yang jauh lebih efisien daripada kartu berlubang dan mampu menyimpan lebih banyak informasi. Generasi ketiga yaitu sirkuit terpadu. Titik balik utama dalam sejarah komputasi adalah penemuan sirkuit terpadu atau IC atau chip oleh Jack Kirby dan Robert Massey. Pada akhir 1950-an, sirkuit terpadu memungkinkan ribuan translator dan komponen elektronik lainnya diintegrasikan ke dalam satu keping silikon kecil. Ini melahirkan komputer generasi ketiga yang jauh lebih kecil, lebih cepat, dan lebih murah daripada pendahulunya. Komputer seperti IBM Sistem 360 menjadi sangat populer di kalangan bisnis dan institusi karena fleksibilitas dan daya komputalitas.
Pengenalan IC juga memungkinkan pengembangan komputer mini seperti PDP yang ke-8 dari Digital Equipment Corporation atau DAC. Komputer mini ini lebih terjangkau dan dapat diakses oleh organisasi yang lebih kecil. Memperluas jangkauan penggunaan komputer di luar perusahaan besar dan lembaga pemerintah. Yang keempat, komputer pribadi dan jaringan. Generasi keempat komputer yang dimulai pada tahun 1970-an didominasi oleh penemuan mikroprosesor adalah seluruh Central Processing Unit atau CPU yang ditempatkan pada satu chip silikon. Ini memungkinkan pembuatan komputer pribadi atau PC. Perusahaan seperti Apple dan Apple II tahun 1977 dan IBC dengan IBM PC 1981 memimpin revolusi PC, membawa komputasi dari ruang server besar ke meja rumah di kantor. Selain itu, generasi ini juga menyaksikan perkembangan pesat dalam jaringan komputer. Konsep internet mulai berkembang dari ARPANET, memungkinkan komputer untuk berkomunikasi satu sama lain secara global. Ini membuat era baru pemerintah informasi dan konektivitas. Antarmuka, pengguna grafis atau GUI, dan mouse juga menjadi standar, membuat komputer lebih mudah digunakan oleh masyarakat luas. Generasi kelima dan selanjutnya yaitu kecerdasan buatan AI, yang kedua komputasi kuantum, yang ketiga komputasi awal atau cloud computing, yang keempat jaringan stereo atau neural networks, yang kelima realitas virtual dan augmented atau VR, AR. Dampak perkembangan komputer terhadap kehidupan kita sangat masif dan meliputi hampir setiap aspek. Yang pertama aspek ekonomi, yang kedua aspek pendidikan, yang ketiga aspek komunikasi, yang keempat kesehatan, yang kelima aspek hiburan, dan yang keenam aspek pemerintahan. Yang pertama tentang aspek ekonomi, yaitu komputer telah menciptakan industri baru, pekerjaan baru, dan meningkatkan efisiensi di berbagai sektor, dari manufaktur hingga keuangan. Yang kedua tentang aspek pendidikan, yaitu akses ke informasi global, pembelajaran online, dan alat bantu belajar interaktif telah merenovasi pendidikan. Yang ketiga, komunikasi, yaitu internet dan perangkat komputasi telah mengubah cara kita berkomunikasi, memungkinkan koneksi instan di seluruh dunia. Yang keempat, kesehatan, yaitu dari diagnosis medis hingga penelitian obat, komputer telah menjadi alat vital dalam kemajuan kesehatan. Yang kelima, hiburan, yaitu permainan video, streaming media, dan produksi film telah sangat berkembang berkat kekuatan komputasi. Yang keenam, pemerintahan, sistem pemerintahan, keamanan nasional, dan pengelolaan data publik semakin mengandalkan teknologi komputasi. Kesimpulan dan tantangan, yaitu perjalanan sejarah komputer adalah kisah inovasi tanpa henti dan adaptasi luar biasa. Dari alat hitung kuno hingga sistem cerdas modern, setiap generasi telah membangun di atas fondasi yang sebelumnya, membuka jalan bagi kemungkinan yang tak terbatas. Namun, masa depan komputasi juga membawa tentang etika AI, keamanan cyber, privasi data, dan kesenjangan digital. Adalah berbagai isu krusial yang harus kita hadapi seiring dengan kemajuan teknologi. Kemampuan untuk mengelola dan mengatur penggunaan teknologi ini akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa manfaatnya dapat diakses oleh semua dan digunakan secara bertanggung jawab. Sejarah mengajarkan kita bahwa adaptasi dan inovasi adalah konstan. Masa depan komputasi akan terus membentuk dunia kita, dan terserah kita untuk membimbingnya menuju arah yang positif dan inklusif.
Baik, ini mungkin sedikit penjelasan tentang saya tentang materi pengantar komputer, tentang sejarah perkembangan komputer. Sekian dan terima kasih.